Garam dan terang, dua hal yang melambangkan dampak. Garam kecil seringkali tidak terlihat mata, namun memberi rasa. Ia melarutkan dirinya hingga tak terlihat untuk memberikan dampak bagi sekelilingnya. Terang menyinarkan cahaya. Membuat keindahan terlihat dan nyata, menyingkapkan kebenaran dan menuntun setiap orang di jalannya. Menjadi garam berarti setia dalam mengerjakan panggilan, sekalipun tidak seorang pun melihatnya. Menjadi terang berarti berani menyuarakan kebenaran, sekalipun harus menghadapi segala resiko dan tantangan. BPK Penabur Jakarta adalah lembaga pendidikan milik Gereja Kristen Indonesia Sinode Wilayah Jawa Barat yang berdiri pada tahun 1950 dan saat ini mengelola 80 sekolah dengan lebih dari 32.000 peserta didik. Kami memiliki program pendidikan yang holistik, tidak hanya fokus pada akademik, tetapi juga pengembangan creativity, critical thinking and doing, collaboration, communication, serta penerapan nilai-nilai Kristiani agar mereka tidak hanya sukses dalam hidup, tetapi juga menjadi garam dan terang bagi kemuliaan Tuhan. Perintah Tuhan untuk menjadi garam dan terang menjadi dasar kami melangkah, membangun pendidikan Kristen unggul dalam iman, ilmu, dan pelayanan. Iman dalam Kristus menjadi landasan utama. Saya bersyukur dan bangga menjadi bagian dari keluarga besar BPK Penabur Jakarta, tempat di mana saya berkarya, mengembangkan diri, serta bertumbuh dalam iman. BPK Penabur Jakarta memiliki organisasi yang kuat, manajemen dan budaya yang baik, serta lingkungan kerja yang menyenangkan. Ilmu kami tumbuhkan sesuai dengan talenta yang dikaruniakan Tuhan bagi mereka. Pelayanan menjadi wujud syukur atas anugerah Tuhan agar kami bisa menjadi saluran berkat bagi sesama. Melalui iman, ilmu, dan pelayanan, kami ingin melahirkan generasi yang best. Be tough, excel worldwide, share with society, dan trust in God. Inilah tekad kami, dan semuanya berawal di sini, di BPK Penabur. Halo, selamat datang di SMPK 7 Penabur, Jakarta. Sekolah ini berada di Kompleks Andres Garden, Jakarta Barat. Yuk, mengenal lebih dekat SMPK 7 Penabur, Jakarta. SMPK 7 Penabur Jakarta memiliki visi menjadi sekolah Kristen yang beriman, berprestasi, dan berwawasan lingkungan, serta misi membentuk kepribadian peserta didik untuk mencapai keseimbangan akademik dan sosial, serta peduli lingkungan. Menghasilkan lulusan berkarakter BEST, Be Tough, Excel Worldwide, Share with Society, and Trust in God yang siap bersaing di era disrupsi dan globalisasi. SMPK 7 Penabur Jakarta memiliki fasilitas yang mendukung berlangsungnya kegiatan belajar dan mengajar. Social care merupakan ciri khas sekolah ini dan diwujudkan melalui kegiatan seperti Sahabat Masa Depan, Bakti Sosial, Aksi Sosial, Healthy Day, dan Peduli Lingkungan. Selain itu, terdapat program dan kegiatan sekolah seperti lomba di bidang akademik,
OSK, Sasmo, juga kegiatan lain seperti Bina Iman, Pramuka, pelatihan 3R, perkemahan Jambore, PMR, OSIS, bakti sosial, best karakter, dan masih ada program dan kegiatan yang menarik lainnya. SMPK 7 Penabur Jakarta memiliki program kelas bilingual dan ragam ekstrakurikuler yang mengembangkan intelektualitas dan skill siswa seperti Science Club, Math Club, dan Robotik, paduan suara, modern dance, fotografi, gunceng, dan band untuk mengembangkan bakat seni dan mengembangkan jiwa leadership melalui Eskur Pramuka, PMR, dan Paskibraka. Jalinan kerjasama antara sekolah, orang tua, dan siswa membuahkan prestasi membanggakan dalam bidang akademik, seni, dan olahraga. Mari bergabung dalam keluarga besar SMPK 7 Penabur Jakarta. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kebaktian kita dimulai, kami mohon perhatian jemaat untuk beberapa warta lisan sebagai berikut. Pada hari ini, Minggu 4 Oktober 2020, kita memasuki ibadah buat keluarga. Pelayan firman Tuhan pada kebaktian online ini dilayankan oleh Pendeta Cipto Martalus Sapangi dari GKI Puri Indah. Majelis jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanannya. Ibadah minggu depan, tanggal 11 Oktober 2020, dilaksanakan secara online lewat YouTube pukul 9 pagi dan pelayan firman dilayankan oleh Pendeta Darmanto Lemuel dari GKI Temanggung. Kelas katekisasi online tahun 2020 diselenggarakan pada hari Jumat, tanggal 9 Oktober 2020 dengan tema Sejarah GKI dan dimulai pukul 19.30, dibawakan oleh Pendeta Cordelia Gunawan. Jemaat diundang untuk bergabung. Praktek kejemaatan. Dalam rangka menjalani praktek kejemaatan, telah hadir di GKI Puri Indah Saudara Immanuel Tulas Rele Novlan dari tanggal 1 Oktober 2020 sampai dengan 5 Februari 2021 secara online. Bantuan paket APD pribadi. Bidang kesaksian dan pelayanan GKI Puri Indah akan menyediakan paket alat perlindungan diri pribadi bagi anggota jemaat maupun simpatisan yang mengalami kesulitan dalam menyediakan APD bagi diri sendiri dan keluarga. Bagi jemaat yang benar-benar membutuhkan, dapat menghubungi Penatua Bidang Kestel GKI Puri Indah. Sekian warta lisan hari ini. Sebelum kita memulai ibadah, marilah kita bersaat teduh dalam doa pribadi. Syukur atas keluarga penuh kasih yang mesra. Syukur atas perhimpunan yang memberi sejahtera. Syukur atas kekuatan kala duka dan kesal. Syukur atas pengharapan kini dan selamanya.
Saat keluarga bersama datang beribadah, menyatakan sukacita atas berkat dan anugerah, bersama menyanyi, menyuarakan pujian, dan hormat kepada Tuhan Allah, Sang Khalik Pencipta. Sambil berdiri, mari kita menyanyikan lagu Kami Puji dengan riang. Kebaktian pembukaan Bulan Keluarga tahun 2020 ini terjadi karena kasih dan anugerah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya yang kudus dan penuh kuasa dan penuh kasih. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Silakan duduk. Memasuki bulan keluarga tahun ini, kita diingatkan apakah kita sudah menjadi keluarga yang selalu setia dan takut akan Tuhan. Seperti tertulis dalam Mazmur pasal 128 ayat 1 sampai dengan 4, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau, dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun di sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Engkau baik dan indah, jikalau Tuhan beserta, sejahtera semua, sekeluarga bahagia. Inilah rumah
keluarga bahagia. Sebagai keluarga, kita masih suka terlupa untuk saling mengerti satu sama lain. Seringkali kemarahan dan ketidaksabaran terjadi, sehingga menimbulkan luka hati. Oleh sebab itulah, mari kita bersama sebagai keluarga untuk datang memohon ampunannya dan berdoa. Jemaat diberikan kesempatan untuk berdoa. Ya Tuhan kami, dengarlah permohonan ampun kami sebagai keluarga. Lihatlah dan tengoklah kesungguhan hati kami. Amin. Saya undang jemaat untuk berdiri. Dalam kasih dan cinta Tuhan kepada kita dan keluarga, anugerah pengampunan Allah tidak pernah berhenti mengalir. Seperti yang tertulis dalam Mazmur pasal 86 ayat 5. Sebab Engkau ya Tuhan, baik dan suka mengampuni, dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Kasih Kristus mengampuni. Kasih Kristus juga telah mengampunimu. Damai dan kasih Kristus besertamu. Damai dan kasih Kristus besertamu juga. Silakan duduk. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih Tuhan, mari kita bersatu hati di dalam doa mohon pertolongan.
pertolongan Roh Kudus. Allah Bapa yang ada dalam kerajaan surga, kami bersyukur pada kesempatan ini kalau kami sebagai gereja kami boleh bisa hendak memasuki kegiatan bulan keluarga di bulan Oktober ini. Dan kami mensyukuri bahwa hanya karena pertolongan Tuhan, hanya karena anugerah Tuhan, maka Engkau membentuk kami sebagai keluarga yang adalah kebun anggur Tuhan. Hari ini biarlah kami boleh bersama-sama diingatkan kembali betapa indah dan pentingnya kami ketika kami boleh menyadari bahwa kami adalah kebun anggur Tuhan. Dan ketika kami boleh menjadi kebun anggur Tuhan, tolonglah kami agar kami juga boleh bisa merawat pohon anggur yang Tuhan anugerahkan buat kami. Kami boleh bisa merawat benih buah anggur yang Tuhan titipkan buat kami. Tolonglah kami Bapa agar kami boleh bisa berefleksi di tengah-tengah masa pandemi seperti sekarang ini. Biarlah lewat campur tangan Tuhan, kami boleh bisa tetap menjadi keluarga yang berkenan di hadapan Tuhan. Keluarga yang menyukakan hati Tuhan, keluarga yang menjadi berkat bagi keluarga-keluarga lain. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon. Amin. Saudara-saudara, saya undang kita semua untuk berdiri. Kita akan bersama-sama membuka Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Matius pasal 21 ayat 33 sampai 46. Matius pasal 21 ayat 33 sampai 46. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul perumpamaan tentang penggarap-penggarap kebun anggur. Dengarkanlah satu perumpamaan yang lain. Adalah seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap lalu berangkat ke negeri lain. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tetapi penggarap-penggarap itu menangkap hamba-hambanya itu. Mereka memukul yang seorang, membunuh yang lain, dan melempari yang lain pula dengan batu. Kemudian Tuhan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain, lebih banyak daripada yang semula. Tetapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya, ia menyuruh anaknya kepada mereka, katanya, "Anakku akan mereka segani." Tetapi ketika penggarap-penggarap itu melihat anaknya itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Ia adalah ahli waris, mari kita bunuh dia, supaya warisannya menjadi milik kita." Mereka menangkapnya dan melemparkannya keluar kebun anggur itu, lalu membunuhnya. Maka apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukannya dengan penggarap-penggarap itu? Kata mereka kepadanya, "Ia akan membinasakan orang-orang jahat itu dan kebun anggurnya akan disewakannya kepada penggarap-penggarap lain yang akan menyerahkan hasilnya kepadanya pada waktunya." Kata Yesus kepada mereka, "Belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru? Hal ini terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Dan barang siapa jatuh ke atas batu itu, ia akan hancur, dan barang siapa ditimpa batu, ia akan remuk." Ketika imam-imam kepala dan orang-orang Farisi mendengarkan perumpamaan-perumpamaan Yesus, mereka mengerti bahwa merekalah yang dimaksudkannya. Dan mereka berusaha untuk menangkap dia. Tetapi mereka takut kepada orang banyak, karena orang banyak itu menganggap dia nabi. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah kita yang boleh membaca Alkitab, mendengarkan firman Tuhan, dan yang melihara di dalam kehidupannya sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya.
Silakan duduk. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam kebaktian pembukaan bulan keluarga, hari ini tema kita adalah keluargaku kebun anggur. Ya, keluargaku adalah kebun anggur. Ya. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, mengapa tema kita hari ini adalah keluargaku adalah kebun anggur Tuhan? Mengapa temanya tidak keluargaku melayani Tuhan, kek? Keluargaku setia bersaksi, ketua keluargaku menjadi berkat dan sebagainya. Tapi justru saat ini tema kita adalah keluargaku adalah kebun anggurnya. Karena tema ini mau mengajak kita, mengajak saudara dan saya, betapa pentingnya kita boleh menjadi keluarga dari kebun anggur Tuhan. Tuhan menginginkan keluarga kita adalah kebun anggur Tuhan. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, kebun anggur adalah istilah yang sering dipakai di dalam Alkitab yang menunjuk kepada suatu umat. Dan umat ini diwakili oleh bangsa Israel. Bangsa Israel tidak hanya dikenal sebagai umat pilihan Allah, tetapi juga bangsa Israel dikenal sebagai kebun anggur Tuhan. Seperti petani anggur yang merawat pohon anggur yang ada di kebun anggur. Demikian juga Tuhan yang boleh merawat kehidupan umat Israel yang adalah kebun anggur Tuhan. Karena Dia adalah pemilik kebun anggur, maka Tuhan akan menjaga, melindungi, menyertai, mendampingi kehidupan bangsa Israel. Dan karena Israel adalah milik Tuhan, maka tentu di sini Israel tidak hanya menjadi milik buat dirinya sendiri, tetapi juga Israel harus bertanggung jawab atas hidup yang Tuhan anugerahkan buatnya. Atas hidup yang Tuhan percayakan buatnya, atas hidup yang mereka jalani dalam kehidupan sehari-harinya. Demikian juga kalau saat ini kita disebut sebagai keluargaku adalah kebun anggurnya. Maka itu artinya bahwa orang tua kita, suami kita, istri kita, anak kita, maka mereka adalah milik Tuhan. Kita tidak berhak untuk menguasainya, kita tidak berhak untuk mengintervensinya, kita tidak berhak untuk mengeksploitasinya demi memuaskan kepentingan kita. Karena mereka adalah dianugerahkan Tuhan kepada kita. Maka sudah semestinya kita boleh bisa mengasihinya, sudah semestinya kita merawat dia, sudah semestinya kita menolong mereka untuk bisa berbuah kehidupan yang manis dan menyenangkan hati Tuhan. Bukan hanya berbuah yang manis, tetapi juga menjadi berkat buat masyarakat sekitarnya. Karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih Tuhan, kalau tema saat ini adalah keluargaku adalah kebun anggur Tuhan, pertanyaan saya adalah, apakah kita sebagai keluarga, kita betul-betul sudah merawat anggota keluarga kita? Apakah kita sebagai keluarga, kita sudah menolong mereka untuk bertumbuh imannya dengan baik? Apakah kita sudah mensupport mereka sehingga mereka bisa menghasilkan buah kehidupan yang manis, menjadi berkat buat sekitarnya? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin ada di antara sebagian dari kita yang mengatakan bahwa kita sudah berhasil untuk mengelola keluarga yang Tuhan titipkan buat kita, sehingga mereka boleh bisa bertumbuh dan berbuah manis. Tetapi tidak sedikit di antara kita yang di dalam masa pandemi ini dan di era disrupsi ini, yang mungkin karena kesibukan-kesibukan yang ada, sekalipun memang sama-sama ada di rumah, bekerja dari rumah, belajar dari rumah, tetapi kita sulit untuk mengetahui
kegiatan dari anggota keluarga kita? Apakah kegiatan mereka sudah membuat mereka senantiasa mengalami perjumpaan dengan Tuhan? Apakah kegiatan mereka sudah membuat mereka semakin mencintai Tuhan? Apakah kegiatan mereka sudah membuat mereka menjadi berkat buat orang lain? Karena kesibukan-kesibukan yang ada, maka kita repot sendiri, sehingga akhirnya kita gagal untuk merawat kebun anggur Tuhan. Kita gagal dalam menyesuaikan diri karena dampak perubahan digital yang kita alami saat ini. Persis seperti yang dialami oleh seorang remaja Kristen yang bernama Tara dan keluarganya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Tara dibelikan smartphone baru oleh orang tuanya, yang tujuannya adalah untuk menolong dia agar dia bisa menjalani kelas online di sekolahnya. Tara lahir di antara tahun 1995 sampai 2010. Dengan uang Rp10 dia bisa membeli kuota paket belajar yang 10 GB dari Telkomsel. Karena lahir di antara tahun 1995 sampai 2010, berdasarkan teori generasi X, maka Tara termasuk generasi net atau generasi internet. Dan tentunya Tara tidak hanya aktif di kelas online-nya, tetapi juga sama seperti remaja-remaja net lainnya. Dia suka dengan berbagai kegiatan virtual. Antara lain Tara suka dengan permainan Among Us yang sedang viral belakangan ini. Among Us adalah permainan multiplayer yang dapat dimainkan antara 4 sampai 10 orang secara online maupun secara offline. Dan dalam permainan ini maka pemain dituntut untuk bersama-sama memperbaiki pesawat ruang angkasanya. Ada dua peran yang berbeda yang menarik di dalam permainan ini, Bapak Ibu Saudara-saudara. Yang pertama adalah peran yang diperankan oleh kelompok yang bernama crewman. Dia punya peran baik, punya misi baik, yaitu bagaimana memperbaiki pesawat ruang angkasa yang sedang rusak. Peran yang kedua dimainkan oleh impostor. Dia adalah peran jahat yang menuntut para pemain untuk menjadi pengkhianat dan menggagalkan misi baik yang dijalankan oleh crewman. Dan itu sebabnya maka dalam permainan ini dibutuhkan kerjasama, tetapi juga sekaligus perlu waspada karena di dalamnya ada penipu dan pengkhianat. Menarik sekali. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih Tuhan, Tara juga senang mengikuti perkembangan aplikasi belanja online. Ada Salora, ada Lazada, Bukalapak, ada Shopee, Tokped, dan lainnya. Dari media sosial ini maka influencer yang begitu mempengaruhi cara berpikir dan gaya hidup Tara. Maka Tara lebih tertarik kepada yang namanya belanja online. Dan mengapa menarik? Karena kalau Tara butuh sesuatu maka Tara tidak perlu susah-susah. Dia tinggal buka handphone Android-nya, lalu dia ketik salah satu aplikasi yang sudah diinstal, dan saat itu dia searching, dia cari barang yang dibutuhkan, dan dia menemukan barang kebutuhannya itu, lalu dia pesan, dia bayar, dan tidak lama kemudian dia mendapatkan barang yang murah diantar oleh Grab. Jadi dengan belanja online maka di sana Tara bisa berbelanja macam-macam dengan gampang dan harga yang murah. Dari buku, sepatu, dan sebagainya. Nah, aplikasi yang dijalankan yang menarik ini rupanya menjadi perhatian dari papa mamanya. Dan Tara memberitahukan pada papa mamanya, "Papa, kalau beli sesuatu mending beli di belanja online." Dan karena menarik maka papa mamanya mencoba-coba belanja online.
Dan di sana mereka menemukan ada masker yang beragam model, ada hand sanitizer, ada kabel charger, ada casing handphone dan sebagainya. Dan semuanya murah. Awal-awalnya hanya mencoba sekali, 2 kali. Tapi lambat laun mencoba untuk membandingkan barang yang murah yang dia temukan dengan toko online lainnya, dan mulailah akhirnya mereka kepincut dan menjadi ketagihan untuk selalu belanja online. Sehari saja kalau tidak buka aplikasi belanja online, maka rasanya kurang lengkap. Sehari saja kalau tidak melihat dan membanding-bandingkan produk belanja online, maka rasanya ada yang kurang. Sehari saja kalau tidak beli barang yang ada di aplikasi belanja online, rasanya nggak puas. Belanja online ini yang akhirnya membuat keluarga ini lupa menjadikan keluarga adalah prioritas yang utama. Prioritas itu menjadi bergeser dan semuanya menjadi berubah. Dampak yang terjadi adalah justru nilai rapot Tara turun dan cenderung jelek. Bukan hanya itu saja, tetapi juga mamanya sekarang tidak mau lagi dijadwalkan di dalam pelayanan online di gereja. Yang harusnya bisa menjadi musician, yang harusnya bisa menjadi PNJ, tapi tidak mau. Karena apa? Karena waktunya amat berharga untuk berburu di belanja online. Dan bukan hanya itu, tetapi juga ayahnya menjadi tidak produktif. Karena apa? Semuanya tercurahkan, keingintahuannya besar untuk membanding-bandingkan dan akhirnya membeli barang-barang yang bukan yang prioritas. Tara dan papa mamahnya adalah salah satu contoh tentang keluarga. Keluarga yang gagal merawat kebun anggur Tuhan. Keluarga yang gagal dititipkan kepada mereka satu sama lain. Keluarga yang gagal untuk menjadikan pohon anggur itu berbuah manis dan lebat. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kegagalan yang sama ini juga yang boleh kita temukan dalam diri para penggarap kebun anggur dalam bacaan yang kita baca di Matius 21 ayat 33 sampai 46. Anggur dan kebun anggur adalah 2 hal yang begitu umum dijumpai dalam kehidupan bangsa Israel. Bahkan kalau kita lihat di dalam Ulangan 6 ayat 11. Dalam Ulangan 6 ayat 11, maka di sana disebutkan Allah sejak awal menjanjikan tanah yang berlimpah dan juga buah anggur yang berlimpah. Anggur adalah lambang kemakmuran dan damai sejahtera. Dan pada saat itu memang anggur adalah menjadi minuman pokok buat keluarga-keluarga Yahudi yang ada saat itu. Kalau seandainya ada tamu datang berkunjung di keluarga itu, maka tentu yang menjadi sajian minuman utama adalah anggur. Jadi kalau seandainya dalam keluarga tidak ada anggur, maka itu menjadi sesuatu yang memalukan. Jadi betapa pentingnya kehadiran anggur yang ada saat itu, betapa berharganya anggur. Ketika ke-12 pengintai melakukan investigasi ke tanah perjanjian, maka di sana mereka memetik pokok dari pohon anggur atau carang dan buah anggur yang diperlihatkan, yang menunjukkan bahwa tanah yang hendak kita tempati, tanah yang subur. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, anggur dan kebun anggur adalah sering dipakai di dalam pengajaran-pengajaran Yesus dan juga dalam perumpamaan persis seperti yang kita baca pada saat ini. Kalau kita baca perumpamaan Yesus dalam Injil Matius di sini, saudara-saudara, maka ini adalah teguran kelanjutan Yesus kepada orang-orang Farisi dan imam kepala. Di mana mereka bersama-sama Yesus, mereka mendengarkan pengajaran Yesus, tetapi juga mereka mempertanyakan.
Ketika Yesus boleh menyucikan bait Allah, ketika Yesus mengutuk pohon ara, mereka mempersoalkan kuasa apa yang dipakai oleh Yesus. Bapak, Ibu, Saudara-saudara bisa lihat di dalam Matius pasal 21 ayat 12 sampai 32. Dan khusus dalam perikop yang kita baca di sini, teguran itu kembali dilanjutkan. Diawali dengan sebuah cerita bahwa ada seorang tuan tanah yang membuka kebun anggur, kemudian menanam pagar di sekelilingnya, lalu menyiapkan lubang untuk tempat buah anggur yang akan diperas, dan menara jaga untuk mengawasi kalau ada pencuri yang ingin mencuri buah anggur. Dan setelah semua sarana prasarana disiapkan, maka sebelum tuan tanah atau pemilik kebun anggur ini pergi ke luar negeri, maka lahan itu disewakan kepada para penggarapnya dengan bersama-sama membuat sebuah kesepakatan perjanjian. Saudara-saudara, tentang hal ini hukum Yahudi mengatur dua hal. Yang pertama adalah sewa lahan dilakukan dengan metode bagi hasil. Sehingga setiap tahun maka pemilik anggur berhak meminta bagiannya. Yang kedua adalah 3 tahun kalau lahan yang disewakan dan ternyata pemilik kebun anggur tidak mengambil jatahnya, maka otomatis lahan itu menjadi pemilik daripada si penggarap atau penyewa. Nah, rupanya celah kelemahan yang ada di sini dipakai oleh para penggarap kebun anggur, yang memang mereka menjadi jahat, yang memang akhirnya mereka melanggar kesepakatan yang sudah dibuat. Ketika musim petik tiba, maka saat itu pemilik kebun anggur hendak meminta bagiannya. Dan saya pikir ini wajar dan normal. Kita diperlihatkan ada beberapa tahapan. Saat itu pemilik kebun anggur menyuruh hamba-hambanya untuk meminta apa yang menjadi bagian daripada si pemilik anggur. Tapi ternyata hamba-hambanya ada yang dilempari batu, dianiaya, bahkan akhirnya dibunuh. Ini tidak membuatnya putus asa untuk meminta apa yang menjadi bagiannya. Dia menyuruh kembali kumpulan hamba-hamba yang lebih banyak. Tapi lagi-lagi, hamba-hamba itu juga diperlakukan yang sama seperti hamba-hamba sebelumnya. Dibunuh. Dan terakhir, pemilik anggur punya harapan, anaknya yang diutus. Tujuannya, harapannya si para penggarap itu menaruh hormat, respek kepadanya. Tetapi Alkitab memperlihatkan pada kita, ternyata para penggarap juga berbuat jahat, bertindak hal yang sama, memukul dan membunuhnya, membuangnya keluar. Mereka begitu ingin menguasai warisan milik daripada anak dari si pemilik kebun anggur ini. Saudara-saudara, jadi apa yang menarik dari cerita pengutusan ini dan penolakan dari para penggarap ini? Antara yang pertama, saya melihat Allah selalu memberikan tahapan peringatan kepada siapapun yang bersalah. Karena lewat tahapan-tahapan itu Allah ingin yang bersalah itu bertobat dan mengalami perubahan, pembaruan dalam hidupnya. Kita melihat di sini, karena kasihnya, maka Allah mencoba menyadarkan si penggarap-penggarap yang menunjuk kepada imam kepala dan orang Farisi. Awalnya ada orang biasa yang disuruh, tetapi kemudian ditolak dan kemudian disuruh para nabi. Para nabi yang adalah utusan Tuhan, tetapi juga ditolak dan dibunuh. Sampai akhirnya anaknya sendiri di sini menunjuk kepada Yesus yang mencoba mengingatkan dan menyadarkan. Tetapi itu juga ditolak dan akhirnya dibunuh. Ini menunjukkan bahwa memang penggarap kebun anggur adalah orang-orang yang berwatak jahat, berwatak negatif, berwatak tidak baik,
mereka tidak pantas untuk mendapatkan bagian dari buah anggur itu. Mereka tidak pantas untuk masuk dalam kerajaan surga. Para imam kepala dan orang Farisi tidak layak menjadi pemimpin umatnya, karena mereka tidak bisa menjadi teladan yang baik. Oleh karena itu, pemilik kebun anggur mencampakkannya. Yang kedua di sini kita melihat pekerjaan di kebun anggur adalah pekerjaan bersama. Mengapa pekerjaan di kebun anggur adalah pekerjaan bersama? Karena pemilik kebun anggur ini menginginkan pohon-pohon anggurnya bisa berbuah secara produktif. Bisa dipanen, bisa menghasilkan, bisa berguna buat banyak orang. Oleh karena itu di sini kita melihat bahwa Allah melibatkan banyak orang. Allah menyertakan banyak orang untuk pekerjaannya di dunia ini. Sehingga banyak orang mengalami karya keselamatan lewat pekerjaan yang dilakukan orang-orang yang diutusnya. Nah, ini membuktikan bahwa Allah tidak pilih kasih. Siapapun, bagaimanapun dapat dipilih dan dipakai Tuhan. Dan itu sebabnya ini menjadi sebuah ajakan, sebuah peringatan bahwa ketika kita dipilih, dipakai oleh Tuhan, lakukanlah dengan baik dan bertanggung jawab. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pandemi COVID-19 membuat kita sebagai keluarga-keluarga yang ada dalam keluarga besar GKI Puri ini menjadi semakin jauh satu sama lain karena kita tidak bertemu dan berinteraksi secara fisik. Karena tidak ada pertemuan-pertemuan secara fisik, maka itu akan melunturkan kedekatan emosional kita satu sama lain. Karena banyaknya pilihan dari gereja-gereja lain dengan kegiatan online yang menarik, maka itu juga membuat berkurangnya kadar cinta kita kepada gereja kita sendiri. Ini juga yang membuat akhirnya kita menjadi tidak peduli kepada program gereja. Karena program gereja belum ada terobosan program yang menjawab kebutuhan yang semuanya serba digital. Kedekatan-kedekatan emosional yang begitu luntur, rasa memberi yang semakin berkurang ini tampak sekali bisa terbaca oleh setiap gereja. Yaitu dengan turunnya persembahan kebaktian minggu yang dialami oleh banyak gereja. Termasuk GKI Puri. Saudara-saudara, kita semua sekarang ada di masa susah. Kita sekarang semua ada di masa sulit. Tapi kalau kita sama-sama sadar bahwa kita adalah kebun anggur Tuhan, kita sadar bahwa kita adalah tubuh Kristus, maka kita terpanggil untuk bersama-sama merawat kebun anggur itu, kebun anggur yang Tuhan percayakan buat kita. Dan kalau Tuhan sudah menitipkan itu kepada kita dalam bentuk keluarga kita, dalam bentuk keluarga besar GKI Puri, saya mau mengingatkan kita sekalian. Yang pertama, berhati-hatilah kepada setiap gangguan apa saja yang bisa membuat kita tidak bertanggung jawab atas apa yang Tuhan sudah percayakan buat kita. Dan yang kedua, berhati-hatilah pada ambisi dan kepentingan pribadi yang senantiasa bisa menggoda kita, yang bisa membuat relasi kita dengan Tuhan menjadi tidak baik, relasi kita dengan sesama menjadi tidak baik. Keluargaku adalah kebun anggur Tuhan, adalah pekerjaan besar buat kita semua. Mari kita coba untuk melakukan 3M dalam keseharian kita. Apakah 3M itu? Yang pertama adalah melekatlah pada Tuhan. Yesus bukan hanya pemilik kebun anggur, tetapi Yesus adalah pokok anggur. Karena itu kalau kita mau berbuah lebat, maka kita harus connecting dengan Yesus. Kita harus melekat pada Yesus.
Kita harus tinggal dalam firman-Nya dan firman-Nya tinggal di dalam diri kita. Ibadah keluarga adalah salah satu cara buat kita untuk membuat melekat pada Yesus. Mari kita sama-sama membangun mesbah keluarga kita, di keluarga-keluarga kita. Kita mulai rutinkan pentingnya ibadah keluarga tiap malam. Karena lewat ibadah keluarga, maka sikap-sikap jelek kita akan dikoreksi oleh firman-Nya. Pola hidup kita yang tidak baik akan diperbaharui oleh firman-Nya. Dan karena firman-Nya itu, maka diri kita secara keseluruhan akan dipenuhi oleh kasih Tuhan. Dan karena kasih Tuhan itulah, maka otomatis kita akan menjadi keluarga yang bisa saling mengasihi satu sama lain. Kalau toh di dalam perjalanan kita sebagai keluarga ada gesekan satu sama lain, tetapi kan ada Kristus dalam keluarga kita, maka itu tidak membuat tercerai-berai, tidak membuat berantakan, tetapi itu semakin bersatu, semakin terpanggil untuk menjadi keluarga yang saling mengasihi dan saling mengampuni. M yang kedua adalah membiasakan diri berkata-kata positif. Saudara-saudara, pada umumnya orang tidak senang dikritik, bukan? Tapi anehnya banyak orang masih juga senang mengkritik. Ini membuktikan kepada kita bahwa memang tidak mudah buat kita untuk berkata-kata positif. Seringkali kita lebih gampang untuk ngomong jelek, lebih mudah untuk berkata negatif, kita lebih susah mengendalikan berkata-kata positif. Oleh karena itu, mari kita berdoa mohon pertolongan Roh Kudus. Roh Kuduslah yang akan memampukan kita, Roh Kuduslah yang mengingatkan kita, Roh Kuduslah yang mengendalikan kita, Roh Kuduslah yang akan mengubah apa yang tidak baik yang mau kita katakan menjadi baik. Tanpa keterlibatan Roh Kudus, kita akan menjadi orang yang arogan dan anarki, seperti para penggarap kebun anggur dalam bacaan kita. Kita tidak hanya membutuhkan peran serta Roh Kudus, tetapi yang tidak kalah penting, mari kita tempatkan posisi kita di lawan bicara kita. Sebelum kita berkata-kata negatif, posisikanlah kalau seandainya kita jadi mereka mendengarkan kata-kata jelek dari kita. Maka tentu di sini harusnya kita kapok. Karena siapapun kita sadar bahwa kata-kata jelek, kata-kata negatif itu sangat merusak, melemahkan semangat dan juga membuat kita menjadi tidak sehat kehidupan pribadi kita. Jadi mari kita buang keinginan daging itu dan mulailah berkata-kata positif. Kalau kita sudah buat Tuhan senang, maka hidup kita akan dibuat senang olehnya. M yang ketiga, saudara-saudara, mengosongkan diri dari kesombongan. Bagaimana caranya kita mengosongkan diri dari kesombongan? Satu-satunya adalah seperti gelas bisi air ini. Ini air yang ada di dalam gelas mesti dibuang. Mau diminum kayak mau dibuang, tapi mesti dikosongkan. Harus ada upaya, harus ada keberanian, harus ada ketegasan. Kita harus buang yang jelek yang ada dalam diri kita. Dan kematian Kristus yang sudah membuang segala dosa-dosa kita. Ini menjadi bukti bahwa ketika ini kosong, maka yang terlihat adalah Kristus yang ada di dalam diri kita. Oleh karena itu, jadilah rendah hati, sehingga keluarga kita boleh menjadi pohon anggur yang berbuah manis. Tuhan menolong dan berkati kita. Amin.
cintai aku tanpa batas. Kau berkorban demi membesarkanku. Kau mendidik aku dalam Tuhan. Kasih-Mu mengharukanku, ayah ibuku. Kau sumber sukacitaku, kekuatan kala badai menyerbu. Bahagia dan suksesmu itu doaku. Ku cintai sepenuhnya Engkau anakku. Terima kasih Tuhanku atas keluarga yang Kau beri. Di dalamnya aku belajar mengampuni, mengasihi, dan melayani. Terima kasih Tuhanku, Kau beri keluarga yang rukun. Kan ku rawat sepenuh jiwa sepanjang masa. Kau cintai aku tanpa batas. Kau berkorban demi membesarkanku. Kau mendidik aku dalam Tuhan. Kasih-Mu mengharukanku, ayah ibuku. Kau sumber sukacitaku, kekuatan kala badai menyerbu. Bahagia dan suksesmu itu doaku. Ku cintai sepenuhnya Engkau anakku. Terima kasih Tuhanku atas keluarga yang Kau beri. Di dalamnya aku belajar mengampuni, mengasihi, dan melayani. Terima kasih Tuhanku, Kau beri keluarga yang rukun. Kan ku rawat sepenuh jiwa sepanjang masa. Kan ku rawat sepenuh jiwa sepanjang masa. Saudara-saudara sekalian, marilah kita berdiri. Marilah kita bersama mengikrarkan iman percaya dengan menyanyikan Kidung Jemaat 280, baitnya yang pertama sampai dengan ketiga. Aku percaya Allah yang kekal, yang oleh sabda kita kenal, Bapa pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia.
surga dalam terang. Aku percaya pada Roh Kudus yang mendiami kita terus. Aku percaya gereja yang esa ku jadi suci di dalamnya. Saudara-saudara, mari kita bersama-sama bersatu hati di dalam doa syafaat. Bapa, terima kasih karena Engkau boleh menganugerahkan kebun anggur dalam keluarga kami. Kami bersyukur bahwa kami adalah milik-Mu. Maka tentu Tuhan tidak akan membiarkan kami tumbuh dengan liar. Tetapi Tuhan memakai banyak cara untuk menolong memampukan kami satu sama lain. Untuk menjadi pohon anggur yang berbuah lebat dan manis. Tuhan menolong dan memampukan kami sehingga setiap hari kami mau untuk melakukan 3M. Kami mau melekat kepada firman-Nya. Kami mau membiasakan berkata-kata positif. Kami mau mengosongkan diri dari kesombongan. Kami sadar bahwa banyak gangguan, godaan yang membuat kami tidak tumbuh dengan sehat sebagai keluarga. Karena kesibukan-kesibukan kami, karena kerepotan-kerepotan kami baru kaget ketika kami mengalami masalah bertubi-tubi menimpa keluarga kami. Pasangan hidup kami yang selingkuh. Anak-anak kami yang terjerat di dalam permainan atau game online yang tidak bisa dikendalikan. Pekerjaan kami yang terbengkalai. Dan akhirnya kami menjadi orang-orang yang asosial. Banyak orang tidak suka kepada kami karena tiap hari kami ribut, bertengkar, saling menyalahkan, saling menjatuhkan. Label Kristen yang kami pakai menjadi luntur. Kecintaan kami kepada Tuhan dan gereja juga mengalami penurunan atau berkurang. Kami hanya memikirkan diri sendiri dan kami lupa bahwa Tuhanlah yang menghadirkan keluarga buat kami. Kami lupa bahwa Tuhanlah yang mempercayakan tugas dan tanggung jawab buat kami. Kami lupa akan kesepakatan kami untuk membangun keluarga kami di dalam Tuhan. Oleh karena itu, kalau hari ini kami memulai kegiatan bulan keluarga, Tuhan, Kau berkati setiap kami. Tanpa kecuali juga kegiatan-kegiatan online yang sudah dipersiapkan oleh panitia bulan keluarga. Tolonglah Bapa agar program-program online itu semakin menumbuhkan, menyadarkan bahwa gerejaku adalah keluargaku. Persoalan kami adalah persoalan bersama. Tetapi karena kami adalah kebun anggur Tuhan, maka Tuhan akan menemani kami. Tuhan akan menolong kami. Tuhan akan menjaga kami. Tuhan akan memampukan kami untuk sama-sama saling mengasah, mengingatkan, agar kami boleh bertumbuh sehat dan berbuah lebat dan manis. Menjadi berkat di dalam keluarga kami dan menjadi berkat buat sekitar kami, dan gereja kami menjadi gereja yang disukai banyak orang, karena ada Tuhan di dalamnya. Karena kami mau bercerita tentang Tuhan kami dan kami boleh menjalankan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kami. Bapa, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kau berikan hikmat buat para pemimpin kami. Kau berikan roh takut akan Tuhan buat para pemimpin kami. Sekalipun mereka mengalami banyak hambatan, tantangan, kesulitan dalam menghadapi COVID-19 ini. Tapi kami percaya lewat doa-doa anak-anak Tuhan, lewat kepedulian kami sebagai gereja kepada bangsa dan negara kami,
Dan lewat campur tangan Tuhan buat negara kami, pada saat Indonesia boleh bisa diberikan jalan keluar. Kami boleh bisa mengatasi semua problem yang kami sedang alami ini. Kami juga berdoa saat ini Bapa untuk gereja-gereja yang mungkin saat ini karena Hari Pekabaran Injil sedunia juga diadakan perjamuan kudus yang diadakan baik secara online maupun onsite. Engkau berkati. Kau berkati Tuhan pekabaran Injil yang dilakukan oleh gereja-gereja baik di Indonesia maupun di dunia. Pakai Tuhan kami untuk memberitakan kabar baik. Pakai kami Tuhan untuk menjadi pencerita tentang Tuhan kami. Di dalam persekutuan kami, di dalam pelayanan kami dan dalam kesaksian kami. Kami berdoa buat setiap kami yang ada di sini baik sebagai orang yang sudah lanjut usia. Orang yang mempunyai kelemahan fisik karena kesehatan tidak baik. Tuhan, tolonglah Engkau yang boleh menjamah, menyembuhkan, menyehatkan. Kami juga berdoa buat setiap aktivis yang menjalankan kegiatan-kegiatan online-nya. Tuhan juga berkati. Agar itu menjadi berkat buat setiap yang melihat dan mendengarkannya. Berkati juga majelis jemaat dalam menyiapkan program kerja untuk tahun pelayanan yang akan datang. Tuhan juga boleh menolong dan menyertainya. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Saudara-saudara sekalian, marilah kita membawa persembahan kita sebagai keluarga untuk Tuhan sebagai ungkapan rasa syukur kita atas berkat dan anugerahnya kepada keluarga kita. Berdasarkan Mazmur 86 ayatnya yang ke-12. Aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan Allahku, dengan segenap hatiku dan memuliakan namamu untuk selamanya. Saudara dapat menyampaikan persembahan melalui transfer ke rekening BCA nomor 221 317 1194 atau scan QRIS, atau dapat pula memasukkan ke dalam amplop lalu dibawa saat sudah dapat beribadah kembali di gedung gereja. Sambil membawa persembahan, kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 301, Aku Bawa dan Berikan. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Ya, mari kita berdiri. Mari kita membawa persembahan kita ke dalam doa. Ya Tuhan, inilah persembahan kami sebagai keluarga. Ungkapan rasa syukur kami kepadamu atas pemeliharaan dan kasih-Mu kepada keluarga kami. Terimalah Tuhan dan berkatilah agar menjadi sukacita untuk banyak orang dan pelayanan kami. Amin. Saudara-saudari kasih Tuhan, Allah sang pemilik kebun anggur. Allah sudah merawat, memelihara kehidupan keluarga kita dengan baik. Berbagai pengalaman luar biasa sudah kita rasakan sebagai bukti bahwa Tuhan tidak pernah berhenti untuk menolong, menjaga, memelihara kehidupan keluarga kita. Karena itu dalam kegiatan bulan keluarga di tahun 2020 ini, dengan tema Gerejaku, Keluargaku, maka kita bersama-sama diingatkan kembali bahwa pohon anggur di kebun kita dapat berbuah dengan lebat, dengan manis. Bukan hanya karena Tuhan yang sudah mengerjakannya, tetapi kita juga dipanggil untuk ikut menumbuhkan benih-benih yang baik. Kita dipanggil untuk bersama-sama merawat, mengembangkan benih-benih tersebut. Sehingga akhirnya kita sebagai keluarga dan keluarga besar GK Puri, kita bisa menjadi pohon anggur yang diharapkan Tuhan.
pohon anggur yang berbuah manis dan lebat. Berbahagia tiap rumah tangga, di mana kau bertemu yang tetap, dan merasakan tiap sukacita. Tanpa Tuhan ya tiada lengkap, di mana hati girang menyambutmu dan memandangmu dengan berseri. Tiap anggota menanti sabdamu dan taat akan firman yang kau beri. Berbahagia rumah yang sepakat, hidup sehati dalam kasih-Mu, serta tekun mencari hingga dapat damai kekal di dalam sinar-Mu, di mana suka duka kan dibagi, ikatan kasih semakin teguh. Di luar Tuhan tidak ada lagi yang dapat memberi berkat penuh. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan, Tuhan, jadilah saksi Kristus, syukur kepada Allah, terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Teruslah bersaksi dengan kata, karya, dan karsa. Nyatakanlah kasih Allah kepada banyak orang melalui kehidupan keluarga kita, agar mereka yang ada sekeliling kita bisa melihat dan merasakan kehangatan cinta Tuhan yang tercurah lewat kehidupan keluarga kita. Dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin, haleluya. Amin, haleluya. Terpuji namamu. Amin, haleluya. Setelah 34 tahun berkiprah dan meraih akreditas A pada tahun 2017, program studi akuntansi Ukrida sudah berhasil meluluskan 3.205 sarjana akuntansi siap pakai. Di program studi akuntansi Ukrida, mahasiswa dapat memilih dua konsentrasi, yaitu konsentrasi pajak diperuntukkan bagi mahasiswa yang tertarik untuk berprofesi sebagai konsultan pajak atau bekerja di bidang yang berhubungan dengan pajak. Mahasiswa akan dibekali dengan sertifikasi brevet A dan sertifikasi brevet B. Konsentrasi audit diperuntukkan bagi mahasiswa yang berprofesi sebagai auditor. Di sini, mahasiswa berpeluang untuk mendapatkan sertifikasi CFAP atau Certificate in Finance, Accounting and Business yang merupakan salah satu sertifikasi berskala internasional yang dikeluarkan oleh lembaga ICAEW atau The Institute of Chartered Accountants in England and Wales. Program studi akuntansi Ukrida memiliki jajaran tenaga pengajar yang kompeten dalam bidangnya dan juga dilengkapi dengan fasilitas sangat memadai, mulai dari laboratorium komputer, Wi-Fi hotspot, ruang kelas yang nyaman, dan fasilitas-fasilitas khusus seperti galeri investasi dan tax center.
Kami memberi kesempatan bagi mahasiswa untuk mengikuti berbagai aktivitas di luar perkuliahan, seperti seminar, company visit, student gathering, dan magang di perusahaan-perusahaan ternama di Jakarta. Setiap tahun, para mahasiswa program studi akuntansi Ukrida berkesempatan menjadi relawan pajak yang bekerja sama dengan Kanwil DJP Jakarta Barat untuk membantu masyarakat melaporkan SPT secara online atau e-filing. Program studi akuntansi Ukrida juga memfasilitasi campus hiring yang bekerja sama dengan kantor akuntan publik Ernst & Young yang merupakan salah satu kantor akuntan publik The Big Four di Indonesia. Kami juga bekerja sama dengan PB Taxen yang merupakan salah satu konsultan pajak terkemuka di Indonesia, serta perusahaan-perusahaan terkemuka lainnya yang memberi peluang besar bagi mahasiswa kami untuk diterima bekerja setelah lulus kuliah. Mari bergabung di program studi akuntansi Ukrida.